Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, biasanya ngaji tafsir juz amma, tapi pada malam hari ini diminta khusus untuk bicara fikih puasa. Ya, jadi untuk tafsir juz ammanya pada malam hari ini kita pending. Insyaallah nanti ketemu lagi dari tafsir juz amma. Kita bahas tentang fikih puasa, ringan-ringan saja yang singkat-singkat. Karena kalau kita bicara tentang masalah adab atau fikih puasa itu ada 19 poin. Ada 19 poin. Saya ambil cutikan-cutikannya saja yang penting-penting. Dan jenengan bisa melihat secara rinci di kitab Shahih dan Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid Ibni Hasan. Baik, yang pertama yang harus kita pahami, kalau untuk puasa Ramadan itu mutlak wajib diawali ketika sudah masuk 1 Ramadan, melihat hilal. Kalau di dalam bahasa hadis Rasulullah Muhammad SAW itu ada sumu liruk yatihi wa abdiru liruk yatihi, itu mutlak. Yang menjadi perbedaan itu kan sumu liruk yatihi itu ru'yahnya bil ain ataukah bil alam, melihat dengan mata sehingga harus nyampe naruh di cakung dan lain sebagainya, ataukah boleh melihat secara teknologi seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Di NU sendiri pun juga ada pakai hisab, itu juga ada. Pak Yai Bedowi ketua MUI itu juga pakai itu. Jadi saya pribadi juga memakai dan menyetujuinya hisab wujudul hilal. Hisab wujud, dan seperti itu tidak usah dikaitkan kalah, tidak usah dulu. Ya Pak, ketika jenengan itu mengikuti yang secara ru'yah bil ain, mengikuti pemerintah, ya wis. Kalau jenengan mengikuti yang seperti Pak Yai Bedowi ataupun PP Masjid Takjid yang hisab wujudul hilal, ya monggo silakan. Jenengan yang mengikuti pemerintah gak usah membid'ah-bid'ahkan Muhammadiyah. Jenengan yang mengikuti Muhammadiyah gak usah geluti NU. Lana amaluna walakum amalukum. Itu saja posisinya. Kalau untuk Muhammadiyah sudah jelas, nanti tanggal 23 insya Allah kita puasa, berarti tanggal 22 kita tarawih. Nah,
Jadi poin yang paling pertama, kalau berpuasa itu mutlak harus diawali dengan melihat hilal. Sumu liruyati wa akhiru liruyati. Kemudian yang kedua, berpuasa itu harus ikhlas. Tidak boleh ada embel-embel duniawi terutama. Aku tak poso cek langsing. Aku tak poso cek botaku cilik. Tidak usah nyapok model itu. Ya. Kalau di dalam bahasa hadis itu pakai imanan wa ihtisaban. Kalau kita puasa itu ya imanan. Dalam posisi memang kita betul-betul beriman kepada Allah. Kita ini sebagai seorang hamba yang manut diperintahkan untuk melakukan puasa. Karena konteksnya ada kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak hanya posisi iman tapi juga wahtisaban. Ini yang kita sebut dengan mizan batin, Bapak Ibu. Dulu pernah saya sampaikan, orang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah itu syaratnya kan dua. Orang itu amalnya diterima oleh Allah itu kan syaratnya dua. Ada yang kita sebut dengan mizan batin, ada yang kita sebut juga dengan mizan dohir. Masih ingat betul Pak? Masih ingat ya? Enggak ingat? Soal orang nyata. Kalau mizan batin itu ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu mizan batin. Suasana hati jenengan melakukan peribadatan itu kayak apa? Yang ditekankan mizan batin itu mukhlisin. Apa mukhlis? Mukhlis itu ikhlas. Yang kedua, hunafa'ah atau hanif. Hanif itu berarti yatabiru ilallah wa yatabiru amman siwahu, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Itu hanif, jamaknya hunafa. Itu mizan batin. Kalau ini tidak dilakukan, jangan harap ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mizan batin. Dan syarat yang kedua adalah mizan dohir. Mizan dohir itu berarti bagaimana kita melakukan peribadatan itu berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka posisinya kan jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak diajarkan di dalam agama kami, maka bahwa raddun, dia itu tertolak. Lah kalau jenengan itu sudah ikhlas puasanya, insya Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya itu diampuni yang lalu-lalu. Dengan syarat apa tadi? Imanan wa ihtisaban. Ini poin kedua. Tadi syarat mutlak melihat hilal dulu baru boleh puasa. Ya, kalau melihat laut gak iso. Kalau melihat pasang surut ada yang melaut gak iso. Tidak ada tuntunannya juga. Apalagi pakai hitung-hitungan batang zuhur ada makna. Kayak mungkin lebih iso. Wajib sumu liruyati. Dan kemudian yang kedua harus ikhlas. Ditoton niatnya mulai sekarang. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tabayyitun niyat. Tabayyitun niyat fi shaumil fardhah. Tabyid itu kan kalau bahasa Indonesia kita tabyid itu kan nginep. Kalau tabayyitun niyat itu berarti berniat sebelum fajar. Masih ingat ya Bapak Ibu, ada istilah fajar shadiq dan fajar kadhib. Napa bedanya Pak? Pada zaman Nabi itu, pada waktu itu adzannya 2 kali. Nah, puasa Ramadan itu diawali dari fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Nah, orang itu kalau puasa wajib, puasa fardu seperti bulan Ramadan, kalau dia tidak tabayyitun niat, hukumnya tidak sah. Masalahnya kemudian kan orang-orang itu pada rame, caranya niat puasa ini piye? Dulu saya bilang,
Unsurnya niat itu cuma 3, meskipun tidak dilapatkan. Kalau 3 ini dipenuhi, niat itu sudah sah. Pertama apa Pak? Sadar. Paling pertama dulu sadar. Lewat mabuk ya rasa sadar ya rasa. Jangan turu baru lindur itu rasa. Paling pertama niat itu harus ada sadar. Yang kedua sengaja. Kalau orang itu tidak sengaja juga sah niat itu, walaupun diucapkan. Kemudian yang ketiga posisi sukarela, tidak dalam bawah paksa. Ketika jenengan mulai maghrib ya, atau mungkin setelah isya, setelah taraweh, jenengan bilang dalam hati, wis aku tak masang alarm, sesuk tak tangi jam 2, tangi untuk sholat tahajud, kemudian tak sahur karena besok puasa. Itu posisi sudah 3, sadar, sengaja, dan tidak di dalam bawah paksaan. Ini sudah dikatakan niat. Makanya di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu menyebut bahwa an-niyatu qasdu syai'in wa mahalluha fil qalbi. Niat itu berarti ada sesuatu yang tempatnya ada di dalam hati. Tidak wajib untuk dilafadzkan. Makanya di Masjid Nurul Hikmah ini kalau habis tarawih tidak ada bareng-bareng mengucapkan nawaitu sama rotin an atai fakti sari Ramadan, itu tidak ada ya. Pak Takbir, memang ada nomor B? Tidak ada di sini. Di Masjid Al-Islam tidak ada. Masing-masing punya niat masing-masing. Maka posisinya hadisnya Rasulullah Muhammad yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari adalah la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Jadi la siyama, tidak sah puasa itu liman lam yujmi', bagi orang yang tidak mengumpulkan. Yang dimaksud yujmi' di situ itu adalah tabyitun niat. Tabyit niat. Orang yang ketika berpuasa Ramadan itu malamnya dia tidak niat, ya, tidak niat, tidak tabyitun niat, yang batas maksimalnya itu adalah fajar shadiq, maka puasanya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa berarti teriakan imsak itu berarti bukan batasan awal puasa, bukan. Ya, jenengan lesi teriakan imsak itu jenengan mobil sih tidak apa-apa. Saya nggak ngajukan rokokan tuh. Nggak ngajukan rokokan itu. Karena kalau saya aku taruh rokokan di situ atau ngadar, aduh, masya Allah. Masya Allah, hatiku udah mulai kagak ngaji. Kalau saya gagal ngaji, gara-gara aku nyebut rokok. Sampai saya ngaji bola bang ya. Sampai saya gagal ngaji ya. Ya ben. Hanya gara-gara disebut rokok aja kok murid-murid ini. Baik. Jadi itu tabyidunnya. Jadi teriakan imsak itu bukan awal. Jadi teriakan imsak itu bukan. Itu cuma peringatan saja. Jadi awal puasa itu adalah fajar shadiq. Yang fajar shadiq itu biasanya diawali dengan azan subuh. Nah, muncul pertanyaan nanti jenengan, Pak, kita ini kalau azan subuh untuk 8 menit loh Pak. Muhammadiyah meyakininya itu 8 menit loh. Apakah kita itu berhentinya itu di yang 8 menit itu? Ada juga yang mengatakan Indonesia itu kepagian 20 menit, apakah kita milih yang 20 menit? Piye Pak? Jenengan ancang-ancang sekarang, mulai tanggal sekarang ini. Jenengan nanti mengikuti Muhammadiyah untuk 8 menit atau ikut yang biasanya kalau ada? Lagu itu jenengan. Kalau saya menganjurkan yang biasa saja untuk puasa ini. Kalau untuk masalah sholat boleh silakan. Untuk ikhtiar saja. Jadi pas begitu adzan fajar shadiq di masjid-masjid yang seperti biasanya ya itu aja, pakai itu aja. Ya, walaupun nanti di Masjid Al-Islam Bumiayu adzannya diundur 8 menit, itu urusan belakang. Ya, itu aja. Kalau pas ketika jenengan berhenti diteriakan imsak, ya ora apa-apa, terserah jenengan. Pokoknya jangan sahur kemalaman. Jam 2 kayak sahur, jam 1 sahur. Jam 8 wis keluar. Nanti akan kita bahas sahur yang benar sesuai sunnah itu yang kayak apa.
Lihat ya Pak, sudah 3. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada istilah takjilul fitri. Apa takjilul fitri? Takjilul fitri itu mempercepat berbuka. Kalau untuk masalah berbuka itu sunnahnya dicepatkan, namanya takjil. Kalau untuk masalah berbuka itu ada takhir sahur. Kalau untuk bersahur sunnahnya itu diakhirkan. Kalau untuk berbuka sunnahnya dicepatkan. Lah, batasan daripada masuknya untuk berbuka itu terbenamnya matahari, bukan malam ya. Pak, lah di dalam Al-Quran itu thumma atimus syiyama ilal lail. Thumma atimus syiyama ilal lail. Kan di situ ada kalimat kemudian sempurnakan sampai pada waktu malam. Saya ingin mengatakan kepada jenengan semuanya, menafsirkan Al-Quran itu tidak oleh saenak udeli dewi. Maka menafsirkan Al-Quran itu butuh yang namanya penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang disebut al-lail thumma atimus syiyama ilal lail, yang dimaksud di sini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan awalul lail. Awalul lail itu ya awal-awal malam, diawali dengan terbenamnya matahari. Beda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu berbuka kalau nggak gelap itu nggak mau, karena memahami al-lail di situ dengan tekstual, bukan secara konteks yang dipahami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang baik takjil itu dilakukan sebelum sholat. Beda ya, takjil dengan makan berbuka beda kan. Rasulullah Muhammad SAW itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu kalau berbuka, beliau itu melakukannya sebelum sholat maghrib. Itu loh, al-fitru ala rutabatin qabla sholatul maghrib. Sunnahnya berbuka itu pakai rutab, pakai kurma. Tak kurma yang basah, nanti ada atamar ya, atau kurma yang kering. Rasulullah itu kalau takjil suka pakai kurma, dan beliau melakukannya sebelum sholat. Karena Rasulullah SAW yuktiru ala rutabatin qabla ayyusalliya. Beliau itu kalau takjil sebelum beliau melakukan sholat pakai rutab, pakai kurma. Jadi begitu masuk waktu untuk berbuka, dengan makan kurma atau yang manis-manis atau air putih, selesai kemudian beliau dengan sholat. Setelah sholat kemudian apa? Setelah sholat baru kemudian makan. Makannya pun kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW itu ojo parek-parek apa mana sampai kelempokan. Sunnahnya Nabi makan itu dulu pernah disampaikan sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga untuk air. Oh dong-dong ini jenengan keluarkan mesti tak kita ini sholat tarawehnya mesti males. Keluarkan. Apa mana lagi imam itu betul. Wes alamat wes. Kok mesti protes aja. Lepas sujud itu rotok suwe ganjel rotongnya. Ya, jadi takjil itu sunnah Pak. Nah, dan kalau untuk sahur itu ditakhirkan. Kalau di dalam riwayat itu jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat atau adzan itu 50 ayat. Itu 50 ayat. Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim, Zaid bin Thabit. Itu kan menyebut tasahar nama Nabi SAW. Kami ini bersahur bersama Nabi Muhammad SAW. Ini dalil
bahwa Nabi Muhammad itu juga sahur bersama dengan para sahabat. Zaid bin Sabit menceritakan kalau beliau itu sahur bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian qama ila salati, kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Qultu, Zaid bin Sabit ini ngomong, qultu kam kana bainal adzan wa sahur. Berapa sih jarak antara adzan dengan sahur? Jawabannya berapa? Qadru khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat. Ini ada yang memahami teriakan imsak dengan adzan itu 50 ayat. Makanya mereka ngotot dengan istilah imsak, imsak, imsak. Yang kita pahami yang benar adalah sahur itu diakhirkan, jarak antara jenengan sahur dengan adzan itu setidak-tidaknya khamsina ayat, 50 ayat. Jadi Rasulullah itu suka kalau sahur itu mepet dengan adzan. Berapa 50 ayat itu? Berapa menit, Pak? Kalau jenengan bacanya itu bacanya hadir, yo cepat. Karena kebiasaan kita bacanya Al-Quran terlalu cepat hadir sampai tajwidnya dah enak. Padahal yang diperintahkan oleh Allah itu warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Kalau kita bacanya tartil 50 ayat itu ada 10 menit, 15 menit, 15 kurang lebih. Ya itulah sahurnya Nabi itu. Lah Nabi itu sahurnya gak seperti kita. Kalau kita sahurnya sendiri boleh lapor. Kalau Nabi tidak, Nabi itu orangnya Masya Allah, Nabi itu betul-betul menghargai waktu. Nabi Muhammad itu bukan orang yang lenceng. Ya, karena konteksnya di dalam Al-Quran kan ada fa'idha faragta fansab, dan kalau kamu itu sudah menyelesaikan sesuatu amalan ibadah maka fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkan amalan ibadah yang lain. Rasulullah itu orangnya Masya Allah menghargai waktu betul, tepat waktu betul, tidak lenjek, tidak tidak lelet. Makannya pun juga begitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau kita itu kan sahur itu hanya 1 jam, gak mari-mari. Rasulullah hanya 15 menit itu cukup untuk bersahur Rasulullah. Tapi kalau ibu-ibu mungkin bangun jam 2, leren manasi jangan disik, leren akan disik, itu maklum. Yang saya maksudkan di sini adalah makannya. Lah makan sahur itu jangan ditinggalkan. Karena memang di sahur itu ada barokahnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan, kata Nabi. Makan sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Supaya berbeda dengan orang-orang non muslim. Nabi bilang, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur. Ya, perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Di samping itu kalau jenengan sahur, jenengan didoakan oleh malaikat. Hadisnya wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah memberikan rahmatnya. Sesungguhnya malaikat itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Tidak ada kebaikan sama sekali orang yang puasa yang tidak sahur dalam puasa Ramadan itu. Pak Nabi kan pernah ya tidak sahur. Beda dengan sama Nabi itu. Ya, ini ada sunnah qauliyah. Memang pernah Rasulullah pas ketika itu puasa sunnah pulang ke rumah, ya Aisyah, ada makanan enggak ya Aisyah? Maaf ya Rasulullah, enggak ada ya Rasul. Maka Nabi bilang, wis lek ngono aku tak poso. Itu Nabi. Jadi kan kuat model. Nah, kalau sunnah qauliyah Rasulullah mengatakan jangan meninggalkan sahur. Wis, ada berapa tadi sudah? Melihat hilal. Yang kemudian yang kedua ikhlas, kemudian yang ketiga niat, yang nomor 4 takjil berbuka dan takhir sahur.
dan masing-masing sunahnya pakai kurma. Sunahnya pakai kurma. Sunahnya pakai kurma. Kurma yang apa, Pak? Mungkin kalau memang ada kurma ajwa bagus, tapi luar biasa. Ajwa. Piro regane kurma ajwa? Kemudian berikutnya yang nomor berapa? 6. Kathratu tilawatil Quran di Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Istilahnya zaman sekarang namanya tadarus. Tadarus itu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi setiap bulan Ramadan malam hari itu. Yang namanya malaikat Jibril itu mesti turun. Masih turun. Di situ ada kalimat hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadana fayudarisuhu al-Qur'an. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan itu yang namanya malaikat Jibril itu turun menemui Rasulullah. Untuk apa? Yudarisuhu al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Kan jenengan paham loh. Ayat yang pertama turun itu kan Iqra 1 sampai 5. Tapi jenengan lihat di dalam Al-Qur'an Mushaf Utsmani, Iqra sampai 1 sampai 5 tidak diletakkan di sebelum Fatihah. Betul ya? Surat utuh yang diturunkan itu adalah An-Nasr sebelum Rasulullah wafat. Tapi ternyata kalau jenengan lihat di dalam Al-Qur'an, surah An-Nasr tidak diletakkan setelah surat An-Nas. Yaitulah fungsinya malaikat Jibril itu turun karena Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Sehingga Jibril mengatakan ini letakkan di sini Muhammad, ini letakkan di sini Muhammad, ini letakkan di sini Muhammad. Wakafnya di sini, amnya di sini. Itu tauqifiyah. Di samping memang malaikat Jibril itu mengajarkan tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga nanti Al-Quran itu turun sab'ati ahrufin. Unjila Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, artinya 7 dialek. Maka nanti kita kenal dengan qiraat sab'ah. Ya, kalau kita ini masih satu dialek saja dari Imam Asim dan Hafes, cuma itu, belum pakai yang lain-lain. Sing Sito juga belum bener, kata yang langkah yang lain-lain. Muammar itu sejak lama sudah mengenalkan qiraat sab'ah di qiraat-qiraatnya. Lah sistem tadarusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sistemnya talaqi. Jibril yang membaca, didengarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menirukan cara bacanya begini, caranya begini. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat pun sistemnya sama seperti yang Rasulullah mengajarkan seperti yang Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Makanya kita sebut Al-Quran itu mutawatir. Ya, hadis-hadis berkenaan dengan Al-Quran itu sifatnya mutawatir. 30 juz sampai hari ini tidak ada satu huruf pun yang berubah, tidak ada satu kata pun yang dihilangkan, dan bacaannya sama. Karena sifatnya mutawatir. Nabi mengajarkan para sahabat. Nabi baca Al-Fatihah namanya. Ketika beliau sholat yang di belakang katakanlah 100 orang sahabat. Sahabat mendengar, menghafal surat Al-Fatihah. Kemudian ketika Rasulullah wafat, sahabat ini mengembara kemana-mana. Punya murid namanya tabi'in. Tabi'in kemudian punya murid yang mana? Tabi'in terus sampai ke kita. Maka kita pahami dan semua paham bahwa Al-Quran itu murni sampai hari ini, tidak ada perubahan, tidak ada takrib dan tidak ada taghyir. Pak, kalau untuk irama membaca Al-Quran itu pada zaman Nabi sudah ada atau belum? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah memang betul yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad itu kalau Nabi Muhammad kalau baca suka pakai irama jiharkah, itu apa betul? Apakah ada bayatinya, apakah ada sika, apakah ada nahawan?
Apakah ada sobat dan lain itu pada zaman Nabi? Ada pada wa'al. Karena memang tidak direkam, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Nabi itu pakai irama apa. Tidak ada satupun hadis. Kalau untuk yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad itu kan statement dari salah seorang qori yang terkenal, yang dia meneliti bahwa Abdul Somad, tapi tidak ada riwayat itu. Jadi jenengan ketika membaca Al-Quran ya tidak harus pakai bayati, tidak harus pakai syika, tidak harus pakai nahawan, pakai ros dan lain-lain. Yang penting itu cara bacanya benar, tajwidnya benar, makhrij hurufnya benar, itu yang paling penting. Ya, dulu pernah kita bahas adab membaca Al-Quran di Al-Islam Dunia gitu ya. Ada berapa irama itu yang saya sebutkan. Kalau ditambahin kurdi berarti jadi 8. Kalau ditambahin kurdi berarti 8. Kalau tidak ditambah kurdi, kalau disebut kurdi itu sebagai oktav, kalau seperti lagu berarti ada 7. Ya, silakan jenengan mengikuti cara baca yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau misalnya Rosid itu sukanya pakai yang nahawan. Kalau untuk As-Sudais itu suka yang pakai irama ros. Kalau untuk Ani Rifai itu suka yang pakai hijaz. Kalau untuk Ro'at Al-Qurdi itu suka yang pakai bayati. Itu silakan ditiru-tiru kalau kamu bisa. Tapi itu irama itu nomor sekian. Tapi yang paling penting tajwidnya. Perbanyak baca Al-Quran. Jadi kan tak tanya sekarang, targetnya itu khatam atau paham? Khatam atau paham? Lihat jadikan targetnya khatam, nanti di bulan Ramadan itu sampai khatam berkali-kali. Tapi kemudian di luar bulan Ramadan tidak baca sama sekali biasanya. Dan sistem tadarusannya itu niru kajian Nabi. Kalau di masjid-masjid itu tadarusannya kan ya enak. Apa namanya? Tadarusannya itu saya anggap aneh. Disiapkan meja, si mau cowok siji kau, si cuma sama sekali. Ada 1, 2, 3, 4 orang di pojok sananya kok rupiah di mana ngomong. Ya sementara yang baca nggak ada yang nyemat. Itu tidak begitu caranya tadarusan. Baik, berikutnya ad-du'a at-nasyah. Berdoa di tengah-tengah ketika kita sedang berpuasa. Di siang hari itu jangan perbanyak doa kepada Allah. Kenapa? Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Nabi Muhammad salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Apa itu? 1. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Perbanyak berdoa ketika di siang hari. Jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, itu doanya mustajab insyaallah. Dan kemudian wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya kathratus shadaqati di Ramadan. Memperbanyak sedekah ketika di bulan Ramadan. Kalau jenengan itu ngasih makan orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut. Tapi jenengan ya ora oleh ngomong ini, wis nek ngono aku gak usah poso ya, bendino tak kekek bukan wong sing poso. Ndak. Pahalanya besar jenengan itu memakai, pahalanya besar ketika jenengan itu memberikan sedekah atau makan orang yang sedang berpuasa. Itu luar biasa. Beda dengan atar-atar ya. Beda kalau atar-atar malam selikur, malam songo itu bukan itu yang saya maksud, bukan. Dikit siapa kajatan malam selikur enggak? Masih ada? Oh, enggak ada ya. Wewek siapa pun enggak wewek. Atar-atar siapa pun enggak? Ada. Jenengan nek atar-atar di pas malam selikur, malam songo ngono ya. Nyapa kok di pas malam selikur bareng? Maksudnya apa ini? Saya tak tahu maksudnya apa?
ganjil. Ganjil. Kenapa PW harus ganjil? Terus di rosi anu pahalanya lebih ageng. Di rosi pahalanya ageng. Di rosi sing ater-ater. Pahalanya akeh. Berarti besar. Pahalanya besar. Oh, pahalanya besar. Berarti rata-rata gaji genap gak besar. Wah, aneh kok. Pada zaman Nabi dulu saudaranya itu dipilih sing ganjil benar. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu Masya Allah. Ya, cuma Nabi cuma bilang begini loh. Manfaat tarasul iman kana lahu mithlu ajril ghaib ka ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shahib syai'an. Hadis riwayat At-Tirmidzi ini tidak ada takyid. Ya, tidak ada pembatasan lek ngasih makan orang berpuasa itu ngenteni ganjil. Gak enek dalil satupun yang menunjukkan kudu ganjil gak enek. Gak ada. Apa mana dipas-pas nih pada malam-malam seperti itu. Baru muter kajatan, muter-muter nengoman. Kadang-kadang saya mubadirnya banyak. Satu rumah dapat berapa berkat? 5, 10, akhirnya gak kepangan buah-buah. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir itu temannya setan. Nah, jadi kan mikir diri masalah. Segera kembali ke jalan yang benar. Kalau jangan kemudian berpuasa, jangan lupa al-hirsu ala sholati tarawih. Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sholat tarawih. Rasulullah mengatakan man qoma ramadhana. Kalau tadi man shoma ramadan. Kalau sekarang man qoma ramadan, beda Pak. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu barang siapa yang sholat. Jadi menghidupkan malam Lailatul, bukan malam Lailatul Qadar, malam di Ramadan itu. Jangan buka tutup. Di awal-awal Ramadan tarawih full masjid. Di tengah-tengah kosong. Baru di akhir-akhir tambah kosong meneh. Pindah semua ke mall. Karena ada tulisan diskon berapa persen? 150%. Akhirnya tarawihnya pindah ke mall semuanya. Nuwun sewu. Riyo iku kok kudu kelambine anyar to. Kudu anyar mboten. Nggih, Pak, lari-lari. Lari-lari. Lah ngono sing tuwek-tuwek nggih kelambian jadi mate kaya saiki riyo iku apa kudu ana jajan-jajan di omah nggih. Lek kalau gak ono dosa ndak? Lek gak kayak kelambiannya itu dosa ora? Lah ternyata kan jenengan takoni to. Sing ibu-ibu lek gak aku lek gak ditukono kelambiannya tuh pergi kata kei. Yo nanti jenengan jaga ngantuk. Ya, jadi berupaya semaksimal mungkin. Yang repot itu siang hari gak kosong tapi malamnya tarawih. Ono sing siang harinya poso tapi malamnya ndak tarawih. Yang repot itu wis gak poso ya gak tarawih. Betul. Kalau jenengan itu harapannya yang poso sekaligus tarawih. Tarawihnya itu monggo jenengan pilih macam-macam. Tidak ada paket harus 443. Biasa kita tekan meneh. Kemarin di Masjid Fatimah itu saya Pak, ada katanya harus 443 atau kalau enggak 443 22221. Saya bukakan slide-nya kemarin itu. Ya. Boleh jenengan memakai yang 22223. Kalau di sini biasa pakai yang 2223. Enggak ada yang 443. Yang afdal itu sholatul lail makna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yo sah saja. Sholat 443 itu sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau jenengan itu sholatnya 4 rakaat 1 salam, surat itu betul ya lumayan dengaten. Lumayan dengaten. Berikutnya i'tikaf. Kalau puasa jenengan pada 10 hari yang terakhir perbanyaklah untuk menghidupkan malamnya dengan i'tikaf.
Rasulullah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-ashr. Ya, dakhala al-ashr sadda mizaro. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 hari terakhir sadda mizaro. Sadda itu kan yo kalau dalam bahasa kita itu sadda itu nenen. Mizar itu kan artinya sarung. Maksudnya apa? Nenen sarung. Ya diikat. Artinya ya wis apa ya? Lek bengi ku ora ngono-ngonoan meneh guys. Ya. Wa ahya lailahu wa iqadu anau. Beliau kalau sudah malam 10 hari terakhir itu ya gambarannya orang ngono kuwi. Nanti ngomong akeh cilik gitu. Dan beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dan istri keluarganya dibangunkan semua. Dan itu rahmat Pak. Jadi kan seperti saya sampaikan di Masjid Al-Islah itu, kalau ada laki-laki bangun di malam hari, dia sholat, bangunkan istrinya. Kalau istrinya itu dibangunkan tidak mau, diperciki mukanya pakai air. Itu sunnah hukumnya. Sebaliknya juga begitu. Kalau ibu dulu yang bangun lebih dulu, sholat di malam hari, bangunkan suaminya. Kalau suaminya itu tidak mau bangun, diperciki pakai air mukanya. Itu sunnah hukumnya. Bila perlu jadinya janjian. Sang bapak ngomong sama ibunya, ya Umairah, nanti kalau saya itu jenengan bangunkan, kok gak bangun-bangun, kok perciki muka saya gak bangun-bangun. Apa lambion wae. Supaya bangun. Terutama di 10 malam hari yang terakhir. Itu Rasulullah sudah membangunkan, istrinya dibangunkan, keluarganya dibangunkan untuk apa? Menghidupkan yang 10 hari terakhir dengan iktikaf. Kalau di sini ada nggak yang tarawih malam hari jam 1, jam 2? Ada yang diadakan. Dan yang terakhir adalah zakatul fitri. Jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Maksimal sholat id. Kalau sudah masuk sholat id itu bukan zakat lagi namanya. Sebentar lagi mungkin ada yang perlu disampaikan. Selesai. Ada yang perlu ditambahkan, didiskusikan, monggo silakan. Waalaikumsalam. Ada riwayat-riwayat Nabi itu melakukan iftitah dan ada riwayat-riwayat Rasulullah tidak melakukan iftitah. Dua-duanya diamalkan. Kalau di tuntunan yang tahun 2015 ada iftitah. Tapi kalau kita lihat di ragam macam Rasulullah itu sholat malam juga Rasulullah pernah tidak melakukan iftitah. Yang dulu pernah kita bahas di Al-Islah tentang bangun tidur. Boleh dengan mau iftitah mau tidak, itu hukumnya sunnah. Ada yang menyebut iftitah itu memang poinnya ketika untuk warming up. Beliau sholat di malam hari, bangun tidur perlu pemanasan. Karena Rasulullah itu kalau sholat dia panjang-panjang. Sehingga iftitah dilakoni yo ora apa-apa, gak dilakoni yo ora apa-apa. Sehingga benar itu singkat terawih. Itu. Di sini pakai iftitah enggak? Enggak ya, langsung. Ya monggo apa? Memang ada riwayatnya juga. Ada riwayatnya juga. Tidak usah berdekat gara-gara sholat iftitah. Dan rata-rata memang di masjid-masjid kita ini kan tidak ada iftitah, rata-rata tidak apa-apa. Dan andai kata takbir mengadakan iftitah, monggo silakan. Oke, ada yang lain? Kunut setelah 12 hari ke belakang. Baik, untuk kunut ini ikhtilaf di kalangan para ulama. NU dan Muhammadiyah jelas berbeda. Jadi kalau untuk majelis saksi, kalau kita bicara di Muhammadiyah tidak ada kunut, tidak ada kunut. Dan ketika itu kunut, Muhammadiyah juga tidak ngelokni orang-orang yang berkunut. Saya termasuk yang mengamalkan tidak kunut, karena nanti perbedaannya pada konteks penelitian sanad hadisnya itu. Ya, jadi itu saja. Di sini ada kunut atau enggak? Enggak. Jenengan kunut atau enggak? Enggak. Terakhir. Oke.
Kalau kita bicara tentang makrifat hakikat ini wis itu. Jadi begini Pak, memang ada 3 macam puasa. Ada shaumul awam, ada shaumul khas, dan ada shaumul khas alal khas. Jenengan ini termasuk yang mana? Kalau yang namanya shaumul awam, pokoknya dia itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka secara fikih sah. Gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya shaumul khas. Di atasnya lagi, yang berpuasa tidak hanya perut sama kemaluannya saja, tapi matanya ikut puasa, kemudian telinga juga ikut puasa, mulutnya ikut puasa, pikirannya ikut puasa. Itu namanya shaumul khas. Makanya nanti di dalam dunia fikih ada istilah batal puasa dan ada istilah batal pahala puasa. Kalau untuk orang-orang yang makrifat hakikat itu ya posisinya ya harus nyampe pada posisi shaumul khas atau yang di atasnya. Kalau untuk yang shaumul khas atau khas itu ya tidak hanya sekedar perut, kemaluan, panca indera, tapi hatinya pun juga ikut puasa. Nah sekarang yang jenengan tanyakan itu sah tidaknya itu dalam kacamata tasawuf atau dalam kacamata fikih. Kalau kita ini memakai kacamata apa? Fikih. Kalau memakai kacamata fikih ya sah. Secara fikih sah. Mek perkara jenengan lek mripate gak iso dijogo jadi posoan itu sih delok ono rene ndak karuan, perkara pahalanya ndak enak itu bukan urusan. Itu shaumul khas, gitu ya Pak ya. Nah, nanti akan ada orang-orang makrifat hakikat menghilangkan syariatnya. Ya mereka tetap mangan, tetap mobil. Baru kita bilang kok gak poso, ya hatiku wis poso. Malah ngono, sama kok gak sholat, sementing lah eling ae jadi kepelahan betul. Nah, itu gimana ya? Jadi kalau diranahkan ke makrifat hakikat tidak masuk bisa. Kita di sini bicaranya tentang fikih sama ada. Cukup? Wis selesai. Untuk mengakikoi berarti ya. Baik, ini ada wanita yang hamil, yang diprediksi tidak harus dioperasi lahirannya. Karena takut operasi, suami istri tersebut bernadar kalau nanti anaknya lahir normal, tidak sesar, maka anak tersebut segera diakikoi. Pertanyaannya, apakah benar orang yang bernadar untuk mengakikoi anak tersebut tidak boleh ikut makan daging akikah? Kalau memang itu adalah nadar, maka memang benar semacam itu. Kalau memang betul itu nadar, itu menjadi sesuatu yang waktu ain untuk dilakukan. Dan kalau memang nadar, maka dia tidak ikut untuk menikmati. Tapi kalau untuk akikahnya bukan dalam konteks nadar, lagi pula nyapa kalau nadar akikah. Wong akikah itu tanpa nadar dia memang bisa dilakoni. Mungkin karena takut operasi itu sampai nadar itu. Ya wes, jadi jawabannya memang benar, jadi sudah tahu jawabannya itu. Baik, saya kira cukup ya. Sudah ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.